biografi singkat tentang Albert Einstein dan James Watt-nya tadi. Ini kalian tulis, perataan teksnya itu justify ya, rata kiri kanan. Nah, ini Albert Einstein adalah ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai salah satu ilmuwan terbesar dan juga sangat populer. Oke, ini kayaknya kalian yang baca kayaknya lebih enak. Ada yang mau baca kelas ini? Ada yang baca? Aku. Ada yang mau baca nggak nih? Aku. Oke, ini ada 3 siswa yang baca ya, karena apa namanya, materinya tidak hanya ini saja, tapi dari atas ini, daftar penemu dunia. Siapa yang mau baca pertama nih? Ada yang baca? Saya deh. Boleh. Iya. Raina, daftar penemu dunia. Di antara penemu dunia, ada beberapa yang berasal dari Indonesia. Misalnya, Profesor Insinyur R.M. Setyatmo yang berhasil menemukan pondasi cakar ayam pada tahun 1960. Sistem pondasi ini memungkinkan pembangunan di atas lahan yang labil. Selain itu, ada Profesor Dr. Khairul Anwar memiliki paten sistem telekomunikasi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing, yang kini bekerja di Nara Institute of Science and Technology Jepang. Oke, baik, terima kasih Raina. Jadi di Indonesia itu juga ada tokoh-tokoh penemu gitu ya, tokoh penemu, dan tidak menutup kemungkinan ya suatu saat nanti ya di antara kalian bisa juga nih menjadi seorang tokoh ya penemu ya. Dava mau cita-citanya misalkan kalau jadi tokoh penemu, jadi penemu apa, Dava? Apa? Dava nih, kalau misalkan apa nanti suatu saat nanti jadi tokoh penemu, kira-kira mau jadi tokoh penemu di bidang apa nih? Saya pengen jadi penemu mobil terbang, Pak. Mobil terbang. Kalau Oke, saya, ya, Pak, jadi itu kan dari Rafif ya. kenapa? Tadi aku mau jadi penemu terong terbang. Oke, jadi oke, baik ya, apapun itu yang pasti ya, pesan Bapak kalau kalian jadi tokoh penemu, nanti penemuan kalian tuh harus bermanfaat untuk semua orang banyak gitu ya. Nah, itu apapun itu gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh penemu, ya itu banyak banget ya di seluruh dunia, bahkan yang dari beberapa ratus tahun yang lalu ya. Itu kalau kalian pelajari tentang sejarah penemuan dunia gitu, itu dari tahun ke tahun itu banyak penemuan-penemuan yang dimana hasil penemuannya itu dapat merubah perkembangan dunia ya, atau adab dunia gitu ya, peradaban dunia maksudnya. Nah, jadi cara hidup seseorang ya, cara berkomunikasi segala macam tuh berubah ya dengan adanya sebuah penemuan. Nah, bayangin sebelum ditemukan internet misalkan ya, dulu orang tuh kalau telepon atau istilahnya ingin berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dia datang tuh ya, datang kayak berkunjung gitu. Sampai sama saat inilah istilahnya ada dampak positif dan negatifnya gitu ya. Misalkan ditemukan seperti handphone ya, seperti saat-saat ini gitu. Kalau kita lihat perkembangan telepon juga gitu ya. Dulu waktu zaman kecil Bapak itu telepon belum ada tuh yang namanya video call gitu ya. Kita telepon kelihatan wajahnya belum ada tuh ketika Bapak seusia kalian gitu ya. Handphone pun tuh masih jarang gitu ya, hanya orang-orang tertentu ya. Kalau sekarang itu mungkin kayak mobil tuh kayak Lamborghini gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang punya gitu ya. Waktu itu seperti itu, ketika Bapak kecil handphone tuh layaknya seperti itu. Jadi peredarannya masih sedikit gitu, orang-orang tertentu aja. Nah, sekarang udah menjamur, hampir semua orang tuh punya gitu ya, hampir semua orang punya karena perkembangan teknologi. Sisi positifnya kita bisa memberikan informasi secara cepat ya kepada orang lain, kepada saudara ya, dari jarak yang jauh.
Tapi ada dampak negatifnya juga ya. Handphone, teknologi, kemajuan teknologi itu ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya dari bidang komunikasi? Misalkan ya, kita memang bisa bicara dengan orang atau teman kita, saudara kita ya, dari jarak jauh gitu ya, dengan waktu yang singkat gitu. Tapi sisi negatifnya dengan adanya teknologi itu ya, terkhusus di bidang komunikasi di handphone ya misalkan, itu justru membuat kita jauh ya, jauh dari orang yang ada di dekat kita. Rasain nggak kira-kira? Misalnya contohnya nih, ketika kita di rumah gitu ya, kumpul sama keluarga, kalau pegang HP banyak komunikasi atau diem? Kalau lagi pegang HP nih, semuanya keluarganya pegang HP nih. Banyak percakapan atau pada diem semua fokus ke HP-nya? Ada yang diem, ada yang nonton Technoblade, ada yang lagi, ada yang jujur aja ketika kita dalam keluarga Ya, gitu, dalam keluarga iya beda dalam keluarga atau enggak keluarga lah, teman kalian gitu, teman kalian. suara kentut ya. Oke, teman kalian ya, teman-teman kalian nih, kalau lagi kumpul nih, pegang HP semua, kira-kira yang terjadi sebuah pembicaraan, ngobrol, komunikasi, atau kalian fokus dengan HP-nya? Iya, nanti Kira-kira apa yang terjadi? ya ada yang nonton Minecraft, ada yang bayar pajak, ada yang apa itu, ada yang shopping lagi. Ya, hening kan jadinya kan ya. Jadi pada sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah ini sisi negatif dari perkembangan teknologi di bidang komunikasi, terutama di handphone ya. Jadi seolah-olah orang yang dekat itu kayak nggak ada orang gitu ya. Pada sibuk dengan apa namanya dengan HP-nya masing-masing. Kalau zaman bawah dulu, kalau kita lagi ngumpul pasti rame banget ya. Rame, ada yang ketawa, ada yang ngobrol bahas apa gitu. Jadi kayak komunikasi itu benar-benar terjadi ya, antara satu dengan yang lainnya. Tapi dengan adanya handphone saat ini justru ya sisi negatifnya memang, posisi positifnya ada, tapi sisi negatifnya juga ada, dan ini yang harus kita apa namanya pahami gitu ya. Artinya ketika misalkan kalian berkumpul dengan saudara ya, dengan orang tua, dengan teman-teman kalian, kita sedang berkumpul, nah itu lagi makan, lagi ngobrol ya, lagi belajar, bisa handphone itu di apa, jangan pegang handphone, handphone di silent, di apa namanya, jangan dipegang lah ya, setidaknya itu cara untuk kalian tetap bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di dekat kalian. Kalau tidak, ya itu yang terjadi. Kalian lebih fokus ke handphone daripada ke orang yang ada di dekat kalian. Dan ini banyak terjadi ya. Dan kalau bapak perhatikan, ya seperti itu yang terjadi. Kebanyakan ya. Sehingga kita berkumpul dengan orang-orang gitu ya di berbagai tempat, nah itu di mall ya, kemarin itu di pandemi, atau di rumah ya, atau di sekolah mungkin. Kalau di SD kan nggak boleh pegang handphone ya, tapi kalau di perkuliahan itu yang terjadi gitu ya. Tempat-tempat umum itu pada sibuk menggunakan handphonenya masing-masing ya. Oke. Jadi kelihatannya sih reuni kumpul bareng gitu ya, tapi yang apa yang dibahas tidak ada gitu, hening, pada fokus dengan handphonenya masing-masing. Itu yang pernah bapak alami juga ya, ketika berkumpul dengan teman-teman ketika reuni gitu ya, jarang ketemu teman lama gitu. Ketika kumpul ya mungkin ada beberapa teman yang bisa ngobrol gitu, tapi kebanyakan pada sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ini yang disayangkan gitu ya. Jadi kita bisa duduk bersama tapi tidak bisa ngobrol bareng gitu ya. Oke, jadi mungkin pelajaran untuk teman-teman nanti kalau misalkan itu terjadi ya, ketika kalian berkumpul dengan keluarga, saudara, teman, itu coba hindarkan handphone kalian untuk beberapa saat aja. Ketika dalam bulan itu simpan aja handphonenya, kertas atau di mana, di saku atau di mana ya. Jangan sekali-kali pegang handphone. Jadi nanti lebih perkumpulannya itu lebih apa namanya bermanfaat ya, ada kesannya gitu ya. Oke, baik.
Itu ya mungkin sedikit sharing ya. Nah, ini di antara penduduk dunia ada beberapa yang berasal dari Indonesia, misalkan Profesor Insinyur RM. Ini RM ini biasanya gelar bangsawan Raden Mas Satyamu. Mungkin ya, biasanya kalau disingkat-singkat ini dia kayak gelar bangsawan. Ini menemukan fondasi cakar ayam pada tahun 1962 ya. Sistem fondasi ini membuktikan pembangunan di atas lahan yang labil. Lahan yang labil itu ini apa namanya? Tanahnya stabil ya. Dia nggak stabil gitu ya. Jadi kayak tanahnya kayak apa ya? Susunan tanahnya itu kayak tanah liat mungkin ya. Atau kalau ambil contoh di daerah pegunungan ya, yang sudah longsor bergerak, tanahnya bergerak pada bahasanya. Nah itu biasanya apa yang terjadi kalau tidak menggunakan cakar ayam, fondasi cakar ayam? Nanti yang terjadi adalah ini rumahnya ya atau bangunannya dibangun. Itu nanti karena geseran tanah itu tadi ya secara istilahnya nggak berbarengan ya. Ada yang bergerak mungkin ke arah yang berbeda, itu yang terjadi adalah lantainya mungkin bisa pecah. Kalian pernah lihat bangunan-bangunan yang retak gitu lantainya? Nah, ya? Ini harusnya dibuat fondasi cakar ayam sendiri, jadi bangunannya lebih kokoh dibuat gitu ya. Oke, seperti ini. Masih dengar Bapak nggak? Oh, suara Bapak nggak jelas nih. Halo? Ada suara putus. Pak, ada suara kayak ter gitu, Pak. Itu kan suara kentut, Pak. Masih sampai sekarang? Udah Udah enggak. Oke. Suara kentut lagi. Oke, baik. Tapi sekarang udah jelas nih, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Selain itu ada Prof. Dr. Khairul Anwar ya, pemilik paten sistem telekomunikasi 4G ya berbasis OFDM. Nah, ini cikal bakal 4G dan nanti perkembangan sampai 5G ya sekarang. Itu udah ini. Sekarang dia berada di Jepang ya, di Jepang. Nah, ini penemu dari Indonesia juga, terus ada penemu mobil listrik ya, penemu terapi cancer juga itu. Kemarin siapa yang kita tulis tuh di bab 11 itu di Jepang juga ya. Sebenarnya orang Indonesia tuh hebat-hebat gitu ya. Terus yang almarhum B.J. Habibie ya. Oh, iya. Ya, penemu teori crack pesawat itu yang membuat pesawat ketika terbang itu bisa ini ya. Bisa dulu sebelum ditemukan itu katanya sih gampang pesawat itu meledak ya, atau istilahnya bagian sayapnya itu pecah gitu. Nah, dengan penemuan B.J. Habibie itu, ini pernah baca nggak? Ini ada yang pernah baca nggak penemuan-penemuan hak paten B.J. Habibie? Pernah nggak? Biografi B.J. Habibie pernah baca? Cuma nonton filmnya doang, Pak. Oke. Seperti itu ya. Jadi banyak orang-orang hebat sebenarnya. Tapi kok kalau kalian perhatikan nih, orang hebat itu kok pada di luar semua ya? Kenapa nggak istilahnya Habibie misalkan dulu, kenapa nggak di Indonesia aja sih? Karena Indonesia pada saat itu mungkin dulu belum semaju negara lain. Ya, jadi kenapa sih orang-orang hebat ini nggak di Indonesia aja ngembangin terus majuin Indonesia? Kenapa harus di negara lain gitu? Oke, ada yang tahu nggak ini? Kuliahnya di luar negeri, nanti pas udah lulus baru ke Indonesia, baru kita keluarin semua ilmu kita yang kita belajarin di luar negeri. Oke, baik. Ya harusnya seperti itu ya. Cita-cita kalian tuh seperti itu ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Dimanapun itu. Nah, kalau istilahnya kalian jadi orang hebat nanti, jangan lupa negaranya gitu ya. Jadi ketika kalian jadi orang sukses ya, yang sekiranya bisa memajukan negara Indonesia ya balik ke tanah air gitu ya. Nah, di situ. Oke, nah nanti suatu saat kalian akan tahu jawabannya nih kalau kalian banyak baca buku ya tentang sejarah B.J. Habibie, kenapa dia harus di Jerman ya, dan nggak di Indonesia. Nah itu baca biografinya, nah nanti tahu.
Oke, terus kenapa banyak ilmuwan-ilmuwan ini kok nggak di Indonesia ya, nggak ngembangin di Indonesia, kok pada di luar negeri. Nah, nanti kalian tahu ya kalau banyak baca. Oke, seperti itu ya, Bapak tidak bahas di sini. Oke, lanjut, dan ini nanti kita buat seperti ini. Jadi kita membuat sebuah teks bergambar di mana teksnya itu bercampur dengan gambar gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak udah sertakan teksnya ya. Ini mungkin agak blur ya, tapi kebaca ya. Oke. Oke, Bapak minta satu siswa tadi udah perempuan, laki-laki sekarang yang mau baca. Baca. Dava mau baca? Malu-malu ya, Dava. Boleh. Oke, silakan. Ini untuk memastikan bahwa kebaca ya. Oke, silakan. Einstein adalah ilmuwan fisika yang kritis yang dipandang luas sebagai salah satu ilmuwan terbesar dan juga sangat populer di abad ke-20. Albert menemukan teori relativitas dan banyak menyumbang bagi para pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan juga kosmologi. Albert dianugerahi penghargaan Nobel fisika atas pengabdiannya di tahun 1921. Salah satu rumus yang paling populer dan membuatnya banyak dikenal orang adalah sama dengan MC kuadrat. MC kuadrat. Ini adalah rumus teori relativitas. Karena kepopulernya, banyak penulis yang menjadikan biografi Albert Einstein sebagai karya favorit mereka. Oke, baik, terima kasih. Oke, teori relativitas Einstein. Berarti kebaca nih ya, kebaca semua ya. Nah, ini nanti baca juga apa itu teori relativitas dari Einstein ini. Dia membaginya ada relativitas khusus dan relativitas umum gitu. Kalian baca nanti biar tahu ya. Kemudian ini untuk James Watt. Yang perempuan ada yang mau baca? Ini boleh, salah satu perempuan, laki-laki boleh. Ada? Makin, ya kalau survei Bapak itu makin tinggi kelasnya ya, makin dari kelas 1, 2, minat bacanya makin berkurang. Nah, makin berkurang. Apalagi SMP, SMA nanti. Ya, ada yang mau baca nih? Ada? Chelsea mau baca? Oke, baik. Bapak yang baca. James Watt lahir di Greenock nih ya? Nggak kebaca nih. Skotlandia ya. Kalau Bapak agak malas, justru agak ini ya, agak kurang jelas kalau baca. Ya, agak pudar-pudar sih. 19 Januari 1936 ya. Dan wafat di apa nih? Kelihatan nggak? Halo? Ini M dulu apa N dulu nih? Birmingham. Oh, R ya? Birmingham ya? Iya. Ya, Inggris ya, tanggal 19 Agustus 1819. James Watt seorang insinyur ya, besar dari Skotlandia, Britania. Benar nih Britania? Ya, Britania Raya, benar nggak? Iya, Kalian Pak. yang jelas nih pandangannya. Oke. Ayahnya bernama James Watt, berarti sama ya nama ayahnya dan ini namanya berarti. Dan ibunya bernama Agnes Moorehead. Ya. James Watt adalah orang yang berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien. Ternyata mesin uap ini merupakan salah satu kekuatan yang mendorong terjadinya revolusi industri, khususnya di Britania dan Eropa pada umumnya. Untuk menghargai jasanya, nama belakangnya yaitu Watt digunakan ya
sebagai nama satuan daya, ya. Misalnya daya mesin dan daya tarik. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sejarah singkat, nanti kalian salin. Artinya ketika Bapak udah walaupun agak samar-samar bisa kebaca, ini untuk memastikan kalian bahwa kalian juga kebaca juga nih tulisannya, ya. Oke, sebelum lanjut, ini ada nggak yang mungkin Pak teksnya nggak kebaca, ada nggak? Di kelas ini ada nggak? Soalnya beda-beda nih kita, maksudnya dalam segi melihat teksnya mungkin, takutnya ada yang nggak kebaca gitu. Dengar Bapak? Iya. Oke, jelas. Kalau nggak ada berarti ini jelas semua ya. Oke, baik. Ini nanti kalian salin dan gambar ini di-download. Nah, caranya bagaimana? Kalian buka pakai Word ya. Microsoft Word. Kalian buka blank dokumen. Kemudian kalian salin teksnya ya. Nah, untuk ukuran dari size ini ya, kalian boleh pilih ya. Boleh pilih pakai A4 atau legal. Ya, kalau nggak ada pakai letter boleh. Ya, karena kalau misalkan harus A4 gitu, takutnya di settingan Office kalian nggak ada A4-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk teksnya nanti disesuaikan aja besar kecilnya teks. Yang penting nanti perataan teksnya benar ya. Perataan teksnya pakai justify, kemudian gambarnya seperti pada ini. Ya, posisinya. Ini Bapak tambahkan juga. Di materi ini di buku kalian sebenarnya ada nih. Ya. Oke. Bapak akan tambahkan juga di classroom-nya biar kalian bisa melihat ya posisi gambar dan teksnya sama ya. Oke. Teksnya jangan lupa diketik ya. Nah, ini Bapak tidak ketik jadi blue. Teks bergambar. Contoh hasil. Oke, ini contoh hasilnya Bapak save. Kemudian Bapak tambahkan di sini. Nah, sebagai acuan kalian nanti kalau mengerjakan, lihat di bagian sini ya. Oke, contoh hasil di sini ya. Oke, Bapak simpan. Nah, jadi nanti caranya bagaimana? Kira-kira nih kalau misalkan Bapak nggak jelasin, kalian tahu nggak harus pakai apa teksnya biar ada di sampingnya? Tak. Nah, ini udah pernah kita pelajari nih. Ada yang masih ingat nggak? Biar teksnya bisa ada di samping sini. Tagnya di sini dan gambarnya ada di sampingnya. Ada yang tahu bagaimana caranya? Bingung? Gak ada yang tahu satu kelas nih? Masih ingat nggak? Albert Einstein. Ya, misalkan Bapak mau buat nih Albert Einstein-nya di samping kiri teks dan teksnya ada di samping kanannya gitu. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu Bapak akan ulang lagi. Nah, ini perhatikan teksnya ini dia bacanya ke samping ya. Albert Einstein adalah ilmuwan fisika ke bawah sampai sini. Nah, ini tadinya ya ada dua cara ya. Kalian bisa gunakan textbook atau kalian ketik biasa. Ya, kalau ketik biasa bagaimana? Nih Bapak coba simulasikan karena Bapak tidak ketik semuanya, Bapak pengen tahu nih jumlah teksnya itu berapa baris. Karena ini setengah berarti nanti Bapak hitung barisnya Bapak bagi dua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 barisnya ada 16 baris berarti 8 baris. Bapak akan simulasikan di sini. Misalkan Bapak ketik ya tentang Albert Einstein gitu ya. Ketik aja. Misalkan ini Bapak pakai kata-katanya huruf A aja ya.
Misalkan nih biografi dari Albert Einstein gitu ya, untuk mempercepat penjelasan Bapak. Nah, ini nanti tanpa kalian enter ya sampai apa namanya? Ini perataan teksnya kalian buat justify ya. Justify itu rata kiri kanan, di mana sisi kanan kirinya itu rata gitu ya. Lihat di bagian sini, kelihatan ya? Nah, jadi nanti kalian buat seperti ini karena tadinya apa namanya? 8 baris ya, Bapak akan buat teksnya ini 8 baris. Jadi kalian ketik nanti teksnya apa adanya sampai selesai ya, Albert Einstein-nya. Oke. Anggap saja ini Bapak mengetik biografi dari Albert Einstein-nya tadi. Oke. Nah, untuk ukuran hurufnya berapa? Ukuran huruf dan jenis hurufnya bebas ya. Misalkan Bapak gunakan Arial Black dan ukurannya sebentar, Arial Black. Ukurannya Bapak buat 14 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, lebih ini ya. Oke, misalkan kayak gini. Oh, ininya biar nggak tebal semua, Bapak gunakan tambahan. Nah, misalkan seperti ini. Ini, oh, kurang 2 ya. Nah, ini misalkan adalah biografi Albert Einstein tadi ya. Kemudian kita tambahkan gambar. Oke, misalkan seperti ini. Nah, cara menambahkan gambarnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian download dulu gambar yang di Classroom ya, yang ada di sini. Yang tadi ya. Tadi. Ini. Caranya 8 baris, Pak. Enggak harus sih, kalian ketik aja apa adanya teks yang ada di sini nih. Ya ketiknya artinya kalian tidak langsung buat seperti ini ya. Kalian ketik aja dari Albert Einstein sampai mereka titik ini tanpa enter ya, tanpa enter ya. Jadi kalian ketik spasi, ketik terus sampai selesai gitu. Dan perataan teksnya pilih justify. Ingat tanpa di enter ya. Jangan sampai fisika kalian enter, jangan. Ketik aja terus ya. Nanti jadi formatnya seperti ini. Nah, kalau sudah kalian ambil gambarnya atau boleh ambil gambarnya dulu baru diketik boleh ya. Nah, ini klik kanan di save as ya, save image. Nah, ini kalian simpan gambarnya di folder kalian ya. Sebentar. Oke. Oh, nah, oke di sini. Bapak simpan di sini. Nah, Bapak udah punya, jadi Bapak tidak perlu simpan lagi. Nanti kalian langsung save aja. Nah, kemudian cara memasukkan di Microsoft Word-nya gimana? Kalian taruh di teks di awal ya, atau dimanapun sebenarnya nggak masalah sih. Ya, kalian taruh di bawah sini juga nggak masalah. Oke. Nah, taruh di sini juga boleh ya. Nah, ini nanti kalian pilih insert ya, picture, pilih this device, cari gambarnya. Ya. Cari gambarnya, Bapak tadi simpan di sini. Oke, di sini ya. Nah, kemudian cari di sini. Oke, nah ini Albert Einstein. Nah, masukkan insert. Nah, kalau dimasukkan nih kan teksnya berantakan ya. Nah, bagaimana biar teksnya itu bisa di sisi kiri? Ada yang tahu sampai sini? Biar teksnya ini tidak di atas teks, biar gambarnya tidak di atas teks, biar ada di kiri. Ada yang tahu? Di bing kiri aja kan? Nggak bisa nih, nggak bisa digerakin nih gambarnya. Oh, bisa, nggak bisa diatur ke bawah. Nah, kayak gini jadinya. Gimana biar bisa nih? Itunya. Ayo, ada yang tahu? Kalau nggak tahu ini, ya pilih warp set, pilih apa? Text square. Yes, square. Oke ya, pilih square ya. Nanti dari square. Ya kayak gini. Nah, oke, kalian atur aja nanti. Ya, oke. Besar kecilnya teks dan nggak harus 8 baris ya, bebas. Yang penting antara teks dan gambar itu sejajar gitu ya. Kemudian kita kelas 4 belajar tabulasi, masih ingat ya? Di atasnya ini di bagian view ada ruler ya, penggaris. Sekali lagi perhatikan, kalau kalian ingin menggeser teks, ini bisa kalian lakukan seperti ini. Ini kelas 4 dulu nih, kalau kalian masih ingat. Nah, kalian bisa atur ya.
Oke, kalian bisa atur buat teksnya sejajar dengan gambar ya. Artinya nanti kalau misalkan gambarnya kepanjangan ya dikecilin aja. Kalau gambarnya kekecilan digedein gitu ya. Sehingga teks berada di sebelah kanan ya dan gambar di sebelah kiri. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, yang Jamesword-nya ya. Oke. Nah, di enter dari sini di enter sekali. Nah, 2 kali ya. Kita copy paste di sini. Misalkan ini bagian Jamesword gitu. James bla 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 gitu ya. Ukuran fontnya bebas atau Hah? ukuran fontnya? Ukuran fontnya bebas ya. Bapak tidak tentukan sekian. Takutnya di size paper size kalian nanti beda. Kalau Bapak tentukan nanti enggak jadi gitu ya. Apa? Habis taruh gambar gitu kan udah dipasin tuh Pak. Nah terus di bawahnya langsung ketik kayak biasa aja lagi kayak gitu. Kalau saran Bapak sih sebelum kalian kasih gambar kayak gini ya, ketik aja semuanya, Albert Einstein dan Jamesword diketik semua nih. Jadi dari sini misalkan nih, di enter 2 kali ya, 1, 2, untuk memisahkan antara Jamesword dan Albert Einstein-nya. Atau 3 juga boleh. Nah, nanti kalau sudah baru kalian masukkan gambar-gambarnya. Nah, Albert Einstein-nya ya, diklik di format ya. Ingat, diklik gambarnya, picture format, pilih warp stack, pilih square. Nah, nanti tinggal atur posisi gambarnya, dibuat besar kah atau dibuat kecil gambarnya. Oke, seperti ini. Dan satu lagi untuk Jamesword-nya. Oke, mana tadi? Ini. Oke, sebentar kita lihat contoh aslinya ya. Posisinya benar nggak nih? Oke, yang ini di sebelah kanan gambarnya ya, yang Jamesword-nya ya. Berarti ini nanti klik format, warp stack, pilih square. Oke, ini taruh di pelan-pelan. Oke, taruh di sebelah kanan. Nah, ini kalau kayak gini dibesarin aja nih. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Oh, ini dia sampai turun ya. Nah, ini bisa kita rubah juga dengan cara ya. Ingat penggunaan ruler ya, kalau kalian ingin merubah format batas kiri kanan, itu sebenarnya bisa pakai di bagian layout pakai margin ya. Pakai ini bisa. Custom marginnya bisa gitu. Kita bisa atur. Tapi kita klik di kertas putihnya. Nah, pakai margin ini untuk mengatur batas kiri, batas kanan ya, atas bawah gitu bisa. Tapi kalau pengen cepat, kalian bisa gunakan ini rulernya, penggaris di tepi atau di bagian sini. Kalau mau naikin ke atas ini kan lebih nih, kayak gini lebih kan. Nah, kalau mau dinaikin dikit boleh, kalian tarik. Oke, nanti jadi satu garis. Oke. Gimana Pak caranya Pak? Oke, baik. Ulang ya. Biasanya kan kalian kalau ada teks kan suka lebih nih, karena teksnya batasnya ini melebihi batas ini, ya ini ada batasnya. Kalau melebihi batas ini biasanya dia pindah halaman gitu kan ya. Nah, kalian bisa atur, khusus tugas ini ya, kalian bisa atur dengan melebarkan batas atas dan bawahnya. Bisa atasnya ini kalian tarik ya, lihat. Ketika kalian taruh mouse-nya di rollernya, itu berbentuk tanda panah ke atas dan ke bawah. Nah, ini bisa diatur, bisa ditarik ke atas, atau yang di bagian bawah sini, bagian bawah ini kalian tarik ke bawah ini ya. Sama aja sih. Intinya dia memberikan ruang atau space untuk teks yang tadi pindah di halaman kedua. Gitu. Nah, seperti ini nanti kalau sudah ya, kalian tambahkan border ya. Border di mana ingat ini tambahan border di page border. Oke, page bordernya bebas ya. Kalian boleh pakai ini ya, pakai line ya, pakai garis kayak gini boleh ya. Seperti contoh di sini ya, contoh yang ada di bukunya. Nah, pakai line atau pakai yang lain ya, atau pakai yang art boleh. Nah, sekarang kayak gini. Ini boleh. Yang penting ada ya, ada batasan garisnya. Harus pakai border Pak. Ya, pakai border. Atau kalian bisa gunakan border yang lain ya, page border. Itu pakai apa selain itu? Pakai ini. Itu bebas tuh, bordernya bebas.
Bebas, bordernya bebas. Pakai alt boleh. Nah, pakai ini boleh. Nah, yang penting ada bordernya ya. Nah, oke, seperti ini. Dan nanti satu lagi page border sama page color. Ini sambil mengingat pelajaran kita di kelas 4 dulu ya. Boleh solid ya, boleh satu warna. Oke, boleh satu warna atau boleh fill effect ya. To color boleh ya. Seperti ini misalkan pakai mode color. Oke. Nah, ini kalian boleh atur bebas ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Jadi nanti tolong format gambarnya ya, posisinya Albert Einstein di sebelah kiri teks, kemudian yang James Watt di sebelah kanan, tambahkan border, tambahkan page color. Oke, udah itu aja tugasnya. Nanti jangan lupa disimpan dan jangan lupa dikasih nama ya. Untuk nama kalian boleh ketik langsung di bawahnya atau menggunakan insert word art ya, pakai word art boleh atau pakai text box ya, kalian ketikkan di sini boleh. Terus text box kalian tulis, di luarnya juga nggak apa-apa sih. Di luarnya boleh, di dalam sini boleh ya. Kalian ketikkan oleh siapa gitu ya, oleh nama ya, 6BL gitu. Ini nanti boleh di bawah, boleh di atas sini juga ya. Terserah kalian mau taruh di mana. Nah, biar nggak ada warna putih-putihnya, tahu ya. Biar tidak ada warna putih-putihnya, di bagian sini, di save formatnya, di save fill-nya, pilih no fill. No fills. No outline. Nah, nanti Yes. bisa ya? Cukup ya? Berarti nanti kita tulis Albert. Iya. Agai. Oke, yuk kita berdoa ya. Segeraannya bebas kan, Pak? Warnanya bebas.